بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه Assalamualaikum. Jangan lupa أجمعين. like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi yang diberikan ke saya adalah tafsir surah Al-Fatihah. Mungkin ini memakan waktu 7 kali pertemuan mungkin, atau 6 kali pertemuan ya. Jadi satu ayat itu satu pembahasan. Jadi insya Allah kita membahas malam ini Bismillah saja dulu. Jadi Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun salat. Jadi kenapa harus kita membenarkan Fatihah dulu? Karena nanti ada kita kurangi Fatihahnya, banyak sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, banyak sudah hilang. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Satu. Kemudian yang kedua, Fiqhul Islami wa Adilatuh. Yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaidi. Kita ini belum masuk ke tafsir, kita masih membahas tentang Fatihah ini dulu. Jadi beliau mengatakan, kalau seandainya bacaan Al-Fatihah itu akhta'a, dia salah, tetapi tidak merubah artinya, maka salatnya sah, tetapi dibenci. Mana contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nu. Jadi artinya apa? Tidak berubah artinya, tetapi dibenci. Tetapi kalau seandainya takhayyarul makna, kata Syekh Wahbah Zuhaidi, batalat salatu, maka salatnya batal. Mana contohnya? Itulah seperti tadi. Bismillah atau bismillah kita baca. Sebenarnya bismillah. Padahal kan simpel. Maka di dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan, yang dikatakan iqamatus shalah itu apa? Tamamul wudu, wudunya sempurna. Tamamul qiraah, Fatihahnya juga sempurna. Tamamul ruku, rukunya sempurna. Tamamul sujud, sujudnya juga sempurna. Makanya kalau ada yang tidak baca Fatihah, maka bermasalah salatnya. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Ini ada kita bagi dua. Ada yang setelah imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, habis kita waladhdallin amin, apakah makmum membaca lagi Fatihah atau tidak? Ya. Imam Asy-Syafi'i bersama Imam Ahmali mengatakan Fatihah tetap dibaca. Fatihah baca juga. Jadi setelah waladhdallin amin, makmum baca Fatihah juga. Mana dalilnya? Pada suatu hari Rasulullah SAW setelah jadi imam membaca waladhdallin amin, makmum di belakang ada yang baca ayat, ada yang baca Fatihah. Setelah Rasulullah balik, Rasulullah bertanya, siapa yang baca setelah saya baca tadi? Saya Rasulullah. Kamu apa yang kamu baca? Saya baca Fatihah. Ya boleh, lanjut. Kamu baca apa kamu? Saya baca ayat. Jangan baca kalau saya sudah habis baca ini. Jangan baca yang lain, kata Rasulullah. Sebagian ulama, maka Imam Syafi'i mengatakan untuk ihtiyati namanya. Jadi bacaan Fatihah itu dibaca lagi setelah imam waladhdallin amin. Makmum baca lagi. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan tidak perlu baca lagi. Kenapa? Karena sudah dibaca oleh imam. Ya, karena imam itu tu'tamu bihi. Imam itu untuk diikuti.
Kalau seandainya kita sedang lalai bagaimana? Kita tidak memperhatikan Fatihah imam. Ya, sudah hilang juga Fatihah kita. Jadi artinya untuk menjaga-jaga. Maka setelah waladhdallin, amin, kita juga baca Fatihah. Sekarang masalahnya, ketika baca Fatihah itu apakah masuk bismillah atau tidak? Nanti kita ini kalau pergi ke Arab itu mereka nggak baca lagi bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagian mengatakan hanatah, terutama yang enak. Bukan, hana baca bismillah. Ya, kemudian yang benar bagaimana? Coba tanya semua orang yang benar pakai. Yang benarnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali mengsirkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak membaca lagi bismillah. Nanti punya dalil masing-masing. Kenapa tidak baca bismillah lagi? Beliau mengatakan bismillah itu adalah permulaan setiap surah. Dalam surah Ali Imran ada bismillah di atasnya. Dalam surah Al-Maidah ada bismillah. Semua surah ada bismillah. Maka bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dua-dua punya dalil. Sebelum kita lihat dalil, tidak ada yang menyangkal kalau Fatihah itu 7 ayat. Semua sepakat Fatihah itu 7 ayat. Nanti ada dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi, namanya Al-Adyu fi Ayyil Quran. Ini kalau ada yang berselisih apapun tentang Quran, rujuk ke dalam kitab itu. Nanti rujuk apa? Nanti ada yang mengatakan ini Madaniyah, ini Makkah, ini Madaniyah, ini Pondok. Rujuk ke dalam kitab itu yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Nanti ada yang mengatakan jumlah ayat kok segini, kok ini kok segini jumlahnya. Lihat dalam kitab Al-Adyu fi Ayyil Quran. Maka beliau mengatakan, kalau kita baca bismillah, jumlahnya 7 juga ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang tanpa bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu juga. Mana dalilnya? Dalil yang pertama. Kenapa harus baca bismillah? Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baydawi, Imam Baydawi mengatakan, ana aminu ila Syafi'i. Wa qala ashabuna, kata Imam Baydawi, ashabuna itu siapa? Itulah keunikan tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi adalah salah satu tafsir yang merujuk semuanya ke pendapat Imam Syafi'i. Apalagi nanti terkait masalah fikih ya. Itu Imam Baydawi. Mana ininya? Kata kuncinya di mana? Ketika beliau mengatakan wa qala ashabuna. Siapa ashabuna itu? Imam Syafi'i dan murid-murid Syafi'i. Jadi Imam Baydawi mengatakan apa? Dengan 2 dalil itu. Satu, nanti ada satu kitab lagi, judulnya Tafsir Surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Pada suatu hari, ini kalau Fatihah ada bismillah. Rasulullah SAW menyampiri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Saya akan mengajarkan kepadamu syai'ul a'zam, sesuatu hal yang lebih dahsyat. Tapi kamu salat dulu. Nanti habis itu saya ajarkan kepadamu. Penasaran Umar bin Khattab. Setelah itu apa? Umar bin Khattab bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kau berjanji kepada saya ingin mengajarkan sesuatu syai'ul a'zam. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah surah Al-Fatihah. Awwaluhunna Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kata Imam Asy-Syafi'i, Bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Satu, ini hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Saya melihat Rasulullah SAW ketika membaca Fatihah itu tidak baca Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesimpulannya apa? Alhamdulillah, Bismillah bukan bahagian daripada Al-Fatihah.
Ini sudah dua dalil sudah bertolak belakang. Di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis, Mahmud Tahan, apa kata beliau? Isa tataddani, apabila dua hadis bertolak belakang, fa alaihim al-jam'u. Maka bagaimana caranya? Kumpulkan dua hadis itu dan lihat dari sudut yang berbeda. Ada apa dengan hadis ini, ada apa dengan hadis ini. Jadi bukan berpegang satu hadis kemudian ribut dengan hadis ini. Kita masih berpegang satu hadis. Maka kalau pergi haji, pergi umrah, kenapa tidak salat? Tidak sah salatnya. Kenapa tidak ada baca bismillah? Kalau demikian semua tidak baca bismillah di situ. Di Timur Tengah nggak ada yang baca bismillah. Semua baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita kumpulkan dua hadis itu? Rupanya dua-dua tidak salah. Dalam amalinya Rasulullah tidak membaca bismillah, cuma membaca alhamdulillah. Tetapi dalam pengajaran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah mengajarkan, ya Umar, awaluhunna Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Asy-Syafi'i untuk ihtiyati menjaga diri, jaga-jaga, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti niat juga, niat kenapa dilafadzkan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, at-talaffuz bin niyah. Niat itu dilafadzkan untuk apa? Li tusa'id al-qalb, untuk membantu hati. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ada 2 jilid. Cuma kalau semua saya itu sudah disatukan dua menjadi 1 jilid ya. Sebenarnya 2 jilid ya. Tafsir Ayatul Ahkam. Apa kata Ali As-Sabuni? Ada apa dengan surah Al-Fatihah itu? Kenapa surah Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab? Ummul Kitab itu sama seperti abstraknya Al-Quran. Abstrak. Kita kalau ingin tahu sesuatu buku apa isinya, baca abstraknya dulu. Ketika kita baca abstrak walaupun cuma 1 lembar, kita sudah tahu apa yang ada dalam kitab itu. Teorinya apa? Maka dalam abstrak itu apa ada? Teori, kemudian hasil awalnya apa? Sudah ada dalam itu. Kemudian isinya apa? Metodologinya bagaimana? Itu ada dalam abstrak. Ya. Kemudian apa istilahnya itu? Kesimpulannya sudah ada, tapi bukan kesimpulan namanya. Lupa saya apa istilahnya itu. Penelitian awalnya itu sudah ada di abstrak. Ya, sudah ada di abstrak. Demikian pula kata Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau, tafsir Ayatul Ahkam. Dalam surah Al-Fatihah itu namanya Fawatihus Suwar. Atau juga dikatakan dengan suratul Hamdi. Atau dikatakan dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya apa? Kita baca Al-Fatihah itu sudah mencakup semuanya. Apa cakupan di dalam Al-Fatihah? Di situ berisi puji-pujian kepada Allah. Di situ berisi bagaimana cara beribadah. Di situ berisi bagaimana minta tolong kepada Allah. Di situ berisi tentang akidah-akidah. Maka ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu artinya apa? Akaid, akidah, keyakinan. Sirat itu juga sibat. Sibat itu apa? Sibat itu keteguhan jiwa. Jadi bukan sirat yang kita maknai itu penafsir sepakat. Itu sirat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah itu makna majas, bukan makna sebenarnya. Makna majas apa? Jalan, tapi bukan jalan yang untuk jalan mobil, kendaraan, tidak. Maka jangan nanti waktu sesat di Mekah, di Madinah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa? Jalan sudah sesat. Itu diketahui sama orang Arab. Memang nanti ada sirat itu dalam bahasa Quraisy. Nanti sama saya ada kitab judulnya Lughatul Quraisy. Lughatul Quraisy. Bahasa Quraisy adalah satu-satunya bahasa yang paling dekat dengan Al-Quran. Satu-satunya bahasa. Bahasa Arab satu-satunya kalau dibandingkan dengan bahasa Tamim dan lain sebagainya. Itu satu-satunya bahasa yang dekat dengan bahasa Quraisy. Mana contoh? Dalam bahasa Quraisy itu jalan itu sirat. Sin dengan sin, sirat. Jadi kalau ada yang mengatakan ihdinas sirat, ya, beliau berarti sedang ngomong dalam bahasa Quraisy. Cuma salah. Kenapa salah? Tidak boleh sirat. Karena dalam bahasa Quraisy, sirat itu maknanya jalan yang kita jalan di atas itu. Sedangkan bahasa Arab sirat itu makna majazi, bukan makna hissi. Majazinya apa? Akidah, mukasyafah. Mukasyafah itu ihdinas siratal mustaqim. Bukalah hati kami untuk bisa mengenalmu ya Allah. Itu mukasyafah namanya. Sirat itu bisa juga Al-Furqan bainal haqq wal batil. Itu makna sirat.
Makanya ketika turun Al-Quran, kata Imam Ibnu Katsir, fataghayyara as-siratu fi Quraisy ila as-sirat. Berubahlah kalimat sirat itu menjadi as-sirat dengan sa. Artinya apa? Jalan, maknanya makna majazi, bukan makna hissi. Ya. Jadi makanya di dalam surah Al-Fatihah juga itu berisi cerita tentang al-ahwal al-madiyah. Cerita-cerita masa lalu. Maka kalau ingin tahu cerita masa lalu, lihat Al-Quran. Ingin tahu bagaimana perkembangan Yahudi dan Nasrani, itu diungkapkan juga di dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana masa depan juga diceritakan dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana hukum ahkam juga dalam surah Al-Fatihah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa mesti Fatihah? Jadi di dalam tafsir Qurtubi apa? Syaitan itu fihi arba' rannan, ada 4 kali dia berteriak. Setan itu berteriak 4 kali. Yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak itu sekuat-kuatnya. Yang kedua hina uhbita minas sama, ketika dia diusir dari langit, tidak boleh tinggal lagi di langit. Ya, di mana juga tinggalnya? Naq'udu maqa'ida lis-sama', di bawah langit pertama. Duduk-duduk situ Pak Hanapu, duduk ya, karena sudah diusir dari langit itu. 2. Yang ketiga, hina bu'itsa Muhammad, ketika diutus Nabi Muhammad, maka dia berteriak luar biasa itu. Yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Ya, diturunkan surah Al-Fatihah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah, kalau kamu mau masuk ke rumahmu, bukalah kunci pintu rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada apa dengan kalimat itu? Rupanya ditakuti oleh setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Ada orang atau tidak ada orang? Kunci rumah sama kita kan berarti tidak ada orang. Jadi buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada orang atau tidak ada orang? Ada yang jawab atau tidak ada yang jawab? Tapi kalau ada yang jawab, belum lari saja. Berarti ada isi di rumah itu. Ya, jadi artinya apa? Betul, setan menjawab nih. Apa jawaban setan? Ini nanti kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kita masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Setan menjawab, apa jawab setan? Kita tidak punya tempat di sini, kita tidak punya tempat. Kita lari saja, pergi saja. Makanya setan itu, tempat tinggal setan bukan di bumi. Mana dalilnya? Di dalam tafsir Qatadah, apa kata Imam Qatadah? Yang tinggal di bumi itu cuma 2. Al-insu wal jinnu. Ya, khalaqallahul jan fil ardi wa askanuhu fil ardi. Allah menciptakan jin di bumi, memberikan tempat tinggal di bumi. Allah menciptakan Adam itu ja'ilu fil ardi khalifah, tinggal juga di bumi. Sedangkan jin iblis dan setan, dia tidak diciptakan di bumi, tapi diciptakan di langit. Karena diciptakan di langit, tempatnya di langit. Jadi bagaimana dengan dia singgah di bumi, singgah di hati, itu transit namanya. Dia cuma transit saja. Maka setan suka transit di rumah orang, suka transit di pasar-pasar, suka transit di WC, suka transit ketika kita sedang tidur, maka dia transit. Makanya setiap orang masuk ke dalam rumah baca Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan salam, setan akan mengatakan kita tidak punya tempat di sini, maka kita balik besok saja. Sudah, ini dalil pertama. Dalil kedua, ketika seorang mau tidur, kenapa kita disuruh ambil wudu dulu? Jadi maka biasakan diri sebelum tidur ambil wudu dulu. 1. Yang kedua, baca doa tidur. Doa tidur kita biasanya begini. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya. Kita mendahulukan hidup dulu bermati, Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi doa Rasulullah terbalik daripada itu. Doa Rasulullah cuma lihat nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu doa beliau ketika mau tidur, itu hadis sahih. Jadi sekarang kita rubah ini. Allahumma bismika amutu wa ahya. Rasulullah mendahulukan mati dulu baru hidup. Kita karena takut mati, maka baca hidup dulu. Bismikallahumma ahya, hidupku ya Allah dan matiku. Nah, jangan mati dulu. Tapi karena Rasulullah mati dulu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup.
Sekarang kita komunikasikan semua. Ya, satu lagi baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada apa dengan tempat ini? Yang pertama, ketika kita ambil wudu kan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah mengatakan paling enggak sebelum kita tidur dan meninggal, mungkin meninggal sedang tidur meninggal dunia. Paling enggak waktu kita tidur dosa muka ini sudah rontok. Dosa yang dibuat oleh tangan ini sudah rontok. Dosa yang dibuat oleh kaki ini sudah rontok ketika berwudu. Ya. Kemudian kita tidur lagi. Waktu tidur kita baca doa lagi. Allahumma bismika amutu wa ahya. Karena kamu saya mati, karena engkau saya hidup. Tiba-tiba kita meninggal dunia dalam tidur. Paling enggak sudah mengurangi dosa kita. Dan kita sudah berdoa tadi. Dan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kita baca doanya. Ini pengakuan iblis sendiri kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata iblis? Ini ketika iblis sudah terjepit dan diikat oleh Abi Hurairah. Kamu ajarkan sesuatu kepada saya ajarkan. Kamu lepaskan saya ajarkan sesuatu kepadamu. Akhirnya apa? Ajarkan dulu baru saya lepaskan. Diajarkan oleh iblis. Kalau kamu mau tidurmu tidak diganggu oleh syaitan, maka bacalah ayat kursi. Syaitan akan pergi malam itu dan besok pagi dia kembali. Ya, besok pagi dia kembali. Jadi makanya paling enggak kita baca, atau kita baca satu lagi Al-Fatihah kita baca. Tadi sudah kita baca juga Bismillah. Kemudian kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah dalam sebuah hadis juga mengatakan seperti ini. Ketika mau datang waktu maghrib, Rasulullah menyuruh kepada sahabat-sahabatnya, masuklah ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah. Panggil anak-anakmu masuk ke dalam rumah. Kuncilah pintu rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang ditakuti oleh syaitan. Ya. Jadi bukan kalimat ditakuti oleh syaitan, tak tipeknya, Pak. Tipek ayat kursi. Orang tak baca ayat, tak baca Quran. Orang rumah Quran tak pernah baca, tempel Al-Quran lagi. Setan hanaya, nak takut setan. Setan yang takut bacaannya, bukan tempelannya, hanaya setan. Ke pabrik Quran dia masuk, ya. Setan pabrik Quran dia masuk. Bahkan setan itu kata Rasulullah, ketika azan dia lari. Ketika habis azan masuk lagi dia ke masjid. Ketika qamat dia lari lagi. Ketika habis qamat dia masuk lagi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wa yadhkuru kadza wa kadza. Setan itu menyuruh seorang untuk mengingat sesuatu. Ingatlah ini, ingatlah ini. Ya. Makanya nanti ada yang heran, kenapa ketika salat baru teringat kunci yang hilang itu di mana? Nah, Allahu Akbar. Oh, di atas lemari rupanya. Duit yang hilang itu teringat di waktu salat. Kenapa? Kita diingatkan oleh setan. Maka kalau ada bapak dan ibu-ibu hilang sesuatu, coba salatnya. Ya, insya Allah dapat di dalam salatnya. Dapat dalam salat. Tetapi khusyuk tidak dapat lagi. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita mulai salat, setan sudah mengingatkan kita. Udhkuru kata, udhkuru kata, udhkuru kata. Ini bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ba ini namanya ba ilsak. Ilsak itu apa? Ilsak itu lengket. Lengket itu ilsak namanya. Mana lengket apa di sini? Ketika seseorang membaca Bismillah, rahmat Allah akan terus berada sama dia. Maka ketika minum air bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan makanan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan bacaan Bismillah? Rupanya syaitan dia ambil andil juga dengan makanan kita. Dia ingin makan juga bersama kita. Makanya pernah ada perjanjian antara Allah dan iblis dan syaitan. Ketika iblis protes kepada Allah. Apa protes iblis? Ya Allah, engkau tidak adil. Kenapa manusia makanannya jelas, tempat tinggal jelas, dia dapat ini, dapat itu, sedangkan saya tidak jelas. Setelah engkau usir saya dari langit, saya tinggal di bawah langit pertama. Nah kalau dulu maka idali sam'i, duduk saja. Tengah-tengah ini artinya. Paling-paling saya transit ke bumi Allah. Allah mengatakan makanan kamu jelas, minuman kamu juga jelas. Makanan kamu adalah makanan ibnu Adam, keturunan Adam yang tidak baca Bismillah, itulah makanan kamu. Minuman kamu adalah minuman yang diminum oleh ibnu Adam tanpa Bismillah, kamu dapat jatah di situ. Ya, dapat jatah. Jadi makanya ada orang begini, dia makan nasi penuh kuih, Pak. Engkau nampak hidung, kena nampak hidung. Tetapi badannya kurus selalu, Pak. Ya, kurus selalu. Makanannya banyak, tapi kok kurus. Makanannya lengkap, vitaminnya lengkap, semua lengkap memang.
ini ada apa namanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kenapa sakit selalu? Setiap hari check up ke Malaysia, pergi gini. Karena ada satu hal. Coba tanya, baca bismillah waktu makan? Pertanyaan kita, kalau kita tidak baca bismillah, bagaimana cara setan makan makanan kita? Bagaimana caranya? Dijawab oleh Imam Qatadah dalam tafsir beliau, inna syaitana yadzuqu wa yata'am. Syaitan itu bisa merasai makanan manusia dan dia bisa kenyang dengan 2 cara. Cara yang pertama, makanan yang tanpa bismillah dan ditinggalkan oleh manusia itu dimakan oleh syaitan. Kemudian dalam hadis Rasulullah, setiap makanan yang jatuh ambil kembali, kata Rasulullah, bersihkan yang jatuh tadi dan makan kembali. Fala tada' li syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Ini cara pertama syaitan makan. Cara yang kedua, Rasulullah mengatakan syaitan itu berjalan pada aliran darah. Berjalan pada aliran darah. Maka persempitlah darahmu dengan berpuasa. Kita bukan puasanya sekarang kita lihat. Makanan yang kita makan itu menjadi darah dan dipompa ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak dibaca bismillah ataupun dibaca bismillah akan sama-sama jadi darah. Tetapi syaitan yang makanan baca bismillah tadi tidak bisa dia dekati. Tetapi yang sudah jadi darah tadi tanpa bismillah, itulah yang dimakan oleh syaitan. Maka dia mengambil zat-zat yang ada dalam tubuh manusia itu melalui darah tadi, aliran darah tadi. Itu cara makan syaitan yang kedua. Maka seorang apa? Gizi cukup, semua cukup, cuma penyakitnya, ABP penyakit. Kakena asam urat. Sahabat ada asam urat. Ditanya kenapa tidak salat asam urat? Letak kakena kursi, Pak. Kakena kenang. Coba baca bismillah. Ya. Minum begitu, coba baca bismillah. Ini akan meminimalisir penyakit. Bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Makanya ba itu ba ilsak namanya. Ilsak itu lengket. Setiap kita baca bismillah, syaitan akan menjauh. Jadi makanya syaitan itu berasal dari kalimat, kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab itu sebuah rujukan kamus lama itu. Di situ disebutkan syaitan itu asluhu syaitana yastunu syaitan, bimakna ba'uda an rahmatillah. Jadi makna syaitan, kenapa dipanggil syaitan? Padahal dulu dia iblis. Padahal sebelumnya bukan iblis juga. Sebelumnya makhluk Allah, ada yang mengatakan malaikat namanya. Ada yang mengatakan Azazil, itu rajanya itu. Kemudian menjadi iblis karena dia membangkang. Menjadi syaitan karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun an rahmatillah. Jadi makanya setiap kita baca bismillah, syaitan akan menjauh. Itu ba'il sak namanya. Satu. Sekarang kalau kita tafsirkan ba itu menjadi ba tabaruk. Kalau Imam Baitawi mengatakan al-ba'u yadullu ala tabaruk, keberkahan. Kita kalau ingin makan berkah, baca bismillah. Ingin dalam perjalanan, baca bismillah. Naik kendaraan, tak tahu apa doanya. Doa naik kendaraan, tak tahu, bismillah saja. Mau melakukan sesuatu, tak tahu juga apa, baca bismillah. Mau ngambil untuk kan beda-beda. Ketika membasuh muka, ya Allah jadikan muka saya ini bercahaya. Jadikan tangan saya ini nanti menerima kitab sebelah kanan. Jadikan kaki saya ini mudah berjalan di atas sirat ummah. Bismillah saja. Ketika cuci tangan, bismillah. Cuci muka, bismillah. Cuci mulut, bismillah. Tangan, kaki, bismillah. Bismillah saja. Untuk apa? Tabaruk. Karena ba ini bata baru. Makanya masuk WC baca bismillah juga doa. Masuk masjid baca bismillah juga. Oh ini nggak tahu saya doa masuk masjid, lihat doa masuk masjid. Lihat panjang juga. Bismillah saja baca. Itu WTB tanya, apakah aja masjid? Nggak tahu doa masuk masjid. Padahal buku aja masjid. Ya, buku aja masjid. Ini kan kenapa tidak keluar dari WC? Nggak tahu doa keluar WC. Baca bismillah saja. Maka jangan lama-lama di WC, Pak. Makanya masuk bismillah, keluar juga bismillah. Ini namanya ba tabaruk, keberkahan. Maka kalau ingin berkah, ini saja baca bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak sudah menjaga. Jadi Allah sudah menjaga kita, diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Sudah. Sekarang kita lanjut. Bismillah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Bismillah ini
Yashmulu jami'al asma'illah. Ini mencakup semua nama Allah. Artinya apa? Kita itu berlindung dari Allah, kita minta kepada Allah, kita yakin kepada Allah, yakin kepada Allah pemberi rezeki, yakin kepada Allah yang menurunkan mudarat, yakin kepada Allah yang memberikan yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki, menahan rezeki, menghambur-hamburkan rezeki. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Inilah maksud bismillah. Terima kasih.